Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pahakan Channel. Kali ini saya akan menyajikan kepada sahabat-sahabat terkait dengan sejarah, makna, dan tujuan Barsanji. Berikut ulasannya. Al-Barsanji atau Barsanji atau suku Bugis Makassar kadang menyebutnya Barasanji. Ini adalah suatu doa-doa, puji-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Isi Barsanji bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta berbagai peristiwa untuk dijadikan tauladan umat manusia. Nama Barsanji diambil dari nama pengarangnya, seorang sufi bernama Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barsanji. Beliau adalah pengarang kitab Maulid yang termasyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barsanji. Karya tulis tersebut sebenarnya berjudul Ik Al-Jawahir atau Kalung Permata atau Ik Al-Jauhar fi Maulid An-Nabil Azhar. Barsanji sebenarnya adalah nama sebuah tempat di Kurdistan, Barsanj. Nama Al-Barsanji menjadi populer tahun 1920-an ketika Syekh Al-Barsanji memimpin pemberontakan nasional Kurdi terhadap Inggris yang pada waktu itu menguasai Irak. Kitab Maulid Al-Barsanji karangan beliau ini termasuk salah satu kitab maulid yang paling populer dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik timur maupun barat. Bahkan banyak kalangan Arab dan non-Arab yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam acara-acara keagamaan yang sesuai. Kandungannya merupakan hulasa atau ringkasan Sirah Nabawiyah yang meliputi kisah kelahiran beliau, pengutusannya sebagai rasul, hijrah, akhlak, peperangan, hingga wafatnya. Syekh Ja'far Al-Barsanji dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah tahun 1126 di Madinah Al-Munawwarah dan wafat pada hari Selasa selepas asar 4 Sya'ban tahun 1177 Hijriah di kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Sebelah bawah makam beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Historisitas Al-Barsanji tidak dapat dipisahkan dengan momentum besar perihal peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk yang pertama kali. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya diperingati untuk membangkitkan semangat umat Islam. Sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni dari Prancis, Jerman, dan Inggris yang kita kenal sebagai Perang Salib. Pada tahun 1099 Masehi, tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat, perjuangan, dan persaudaraan Uhud. Secara politis, memang umat Islam terpecah belah dalam banyak kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu khalifah, tetap satu dari dinasti Bani Abbas di kota Baghdad, namun hanya sebagai lambang spiritual.
adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Dalam literatur sejarah Eropa dikenal dengan nama Saladin, seorang pemimpin yang pandai mengenal hati rakyat jelata. Salahuddin memerintah pada tahun 1174 sampai 1193 Masehi atau 570 sampai 590 Hijriah pada dinasti Bani Ayyub. Meskipun Salahuddin bukan orang Arab, melainkan berasal dari suku Kurdi, pusat kesultanannya berada di kota Kairo, Mesir, dan daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arabia. Menurut Salahuddin, semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Salahuddin menghimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini harus dirayakan secara massal. Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni Salahuddin, melainkan usul dari iparnya, yaitu Muzaffaruddin Gekburi, yang pada saat itu selaku bupati di Irbil, Suriah Utara, untuk mengimbangi maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani. Muzaffaruddin di istananya sering menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Cuma perayaannya bersifat lokal dan tidak tetap setiap tahun. Adapun Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan semangat juang, bukan perayaan ulang tahun biasa. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah di Baghdad, yakni An-Nasir, ternyata Khalifah setuju. Maka pada musim ibadah haji bulan Zulhijjah 579 Hijriah atau 1183 Masehi, Salahuddin sebagai penguasa Haramain, dua tanah suci Mekah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jamaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera mensosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada bahwa mulai tahun 580 atau 1184 Masehi tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Pada mulanya gagasan Salahuddin ditentang oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi peringatan seperti itu tidak pernah ada. Lagi pula hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi Salahuddin kemudian menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakkan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah yang terlarang. Salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barsanji. Ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib bergelora kembali, kemudian berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 1187 atau 583 Hijriah Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa dan Masjidil Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini.
Kitab Al-Barsanji ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan gairah umat Islam. Dalam kitab itu, riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilukiskan dengan bahasa yang indah dalam bentuk puisi dan prosa dan kaidah yang sangat menarik. Secara garis besar, paparan Al-Barsanji dapat diringkas sebagai berikut. 1. Silsilah Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qasi bin Kitab bin Murrah bin Far bin Malik bin Nadar bin Nisar bin Malat bin Adnan. 2. Pada masa kecil banyak kelihatan luar biasa pada dirinya. 3. Berniaga ke Syam atau Suriah ikut pamannya ketika masih berusia 12 tahun. 4. Menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. 5. Diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun dan mulai menyiarkan agama sejak saat itu hingga umur 62 tahun. Rasulullah meninggal di Madinah setelah dakwahnya dianggap telah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Barsanji diceritakan bahwa kelahiran kekasih Allah ini ditandai dengan banyak peristiwa ajaib yang terjadi saat itu. Sebagai genderang tentang kenabiannya dan pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad adalah pilihan Allah. Saat Nabi Muhammad dilahirkan, tangannya menyentuh lantai dan kepalanya mendongak ke arah langit. Dalam riwayat yang lain dikisahkan, Muhammad dilahirkan langsung bersujud. Pada saat yang bersamaan itu pula, istana Raja Kisrawiyah retak, terguncang hingga 14 barandanya terjatuh. Maka kerajaan Kisra pun porak-poranda. Bahkan dengan lahirnya Nabi Muhammad ke muka bumi mampu memadamkan api sesembahan kerajaan Persia yang diyakini tidak bisa dipadamkan oleh siapapun selama ribuan tahun. Keagungan akhlaknya tergambarkan dalam setiap perilaku beliau sehari-hari. Sekitar umur 35 tahun, beliau mampu mendamaikan beberapa kabilah dalam hal peletakan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Di tengah masing-masing kabilah yang bersitegang mengaku dirinya yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Rasulullah tampil justru tidak mengutamakan dirinya sendiri, melainkan bersikap akomodatif dengan meminta kepada setiap kabilah untuk memegang setiap ujung sorban yang ia letakkan di atasnya Hajar Aswad. Keempat perwakilan kabilah itu pun lalu mengangkat sorban berisi Hajar Aswad dan Rasulullah kemudian mengambilnya lalu meletakkannya di Ka'bah. Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Ja'far Al-Barsanji merupakan biografi puitis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam garis besarnya, karya ini terbagi dua, Nasar dan Nadom. Bagian Nasar terdiri atas 19 subbagian yang memuat 355 untaian syair dengan mengolah bunyi pada tiap-tiap rima akhir. Seluruhnya menurutkan riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari saat-saat menjelang beliau dilahirkan hingga masa-masa tatkala Paduka mendapatkan tugas kenabian. Sementara bagian Nadom terdiri atas 16 subbagian yang memuat 205 untaian syair dengan mengolah rima akhir nun. Dalam untaian prosa lirik atau sajak prosaik itu terasa betul adanya keterpukauan sang penyair oleh sosok dan akhlak sang Nabi. Dalam bagian Nadom misalnya
Antara lain diungkapkan sapaan kepada Nabi, pujaan, engkau mentari, engkau rembulan, dan engkau cahaya di atas cahaya. Di antara idiom-idiom yang terdapat dalam karya ini, banyak yang dipungut dari alam raya seperti matahari, bulan, purnama, cahaya, satwa, batu, dan lain-lain. Idiom-idiom seperti itu diolah sedemikian rupa, bahkan disenyawakan dengan salawat dan doa, sehingga melahirkan sejumlah besar metafor yang gemilang. Silsilah sang Nabi sendiri misalnya dilukiskan sebagai untaian mutiara. Betapapun kita dapat melihat teks seperti ini sebagai tutur kata yang lahir dari perspektif penyair. Pokok-pokok tuturannya sendiri, terutama menyangkut riwayat sang Nabi, terasa berpegang erat pada Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Sang penyair kemudian mencurahkan kembali rincian kejadian dalam sejarah ke dalam wadah puisi, diperkaya dengan imajinasi puitis sehingga pembaca dapat merasakan madan yang indah. Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja'far al-Barsanji adalah kenyataan bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan. Dengan segala potensinya, karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Barsanji dalam bahasa aslinya adalah bahasa Arab, dibacakan dalam berbagai macam lagu. Rekbi dibaca perlahan, Hejaz dibaca lebih keras dari Rekbi, deras lebih tinggi dari nadanya dengan irama yang beraneka ragam. Husain membacanya dengan tekanan suara yang tenang. Nakwan membaca dengan suara tinggi tapi nadanya sama dengan nada ras. Dan Masyiri yaitu dilakukan dengan suara yang lembut serta dibarengi dengan perasaan yang dalam. Di berbagai belahan dunia Islam, syiar Barsanji lazimnya dibacakan dalam kesempatan memperingati hari kelahiran sang Nabi dengan mengingat-ingat riwayat sang Nabi seraya memanjatkan salawat serta salam untuknya. Orang berharap untuk mendapatkan berkah keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman. Sudah lazim pula, tak terkecuali di negeri kita, syair Barsanji dilendangkan, biasanya dalam bentuk dikala menyambut bayi yang baru lahir dan memotong rambut. Pada perkembangan berikutnya, pembacaan Barsanji dilakukan di berbagai kesempatan sebagai sebuah pengharapan untuk pencapaian sesuatu yang lebih baik. Misalnya pada saat kelahiran bayi, upacara pemberian nama, mencukur rambut bayi, akikah, khitanan, pernikahan, syukuran, kematian atau haul, serta seseorang yang berangkat haji dan selama berada di sana. Ada juga yang hanya membaca Barsanji dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti penampilan kesenian, hadra, pengumuman hasil berbagai lomba, dan lain-lain. Dan puncaknya ialah muaidah hasanah untuk para mubalik dan da'i. Kini peringatan Maulid Nabi sangat lekat dengan kehidupan warga Nahdlatul Ulama atau NU. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, kalender Hijriah atau Maulud, acara yang disuguhkan dalam peringatan hari kelahiran Nabi ini amat variatif dan kadang diselenggarakan sampai hari-hari bulan berikutnya. Bulan Rabiul Tsani, ba'da Maulud, ada yang hanya mengirimkan masakan-masakan spesial untuk dikirimkan ke beberapa tetangga kanan dan kiri. Ada yang menyelenggarakan upacara sederhana di rumah masing-masing. Ada yang agak besar seperti diselenggarakan di musola dan masjid-masjid. Bahkan ada juga yang menyelenggarakan secara besar-besaran dengan puluhan ribu umat Islam. Penjelasan ini dikutip dari www.sarkup.com. Pembacaan kitab Barsanji
ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, khususnya di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Pembacaan kitab Barsanji ini biasanya dilakukan dalam setiap perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal. Dalam artikel yang berjudul Tradisi Sunnah dan Bid'ah, Analisa Barsanji dalam Perspektif Culture Studies, Wasisto Raharjo Jati menjelaskan bahwa tradisi Barsanji ini sudah ada sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yang esensinya untuk mengaturkan pujian kepada beliau. Menurutnya tradisi Barsanji ini diperkenalkan 3 penyair resmi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan ibnu Sabit, Abdullah ibnu Rawah, dan Ka'ab ibnu Malik. Diceritakan dalam riwayat Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiat Al-Bajuri Alamat Qasidah Al-Burdah bahwa tradisi pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tradisi yang perlu didorong dan dilestarikan umatnya agar senantiasa patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apalagi Nabi sendiri pernah memuji Ka'ab ibnu Suhair yang mengubah qasidah pujian kepadanya. Setelah mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Ka'ab, Nabi Muhammad sangat terkesan sampai-sampai beliau melepas burdahnya untuk dikenakan ke tubuh Ka'ab sebagai hadiah sekaligus ungkapan persetujuan. Menurut Wasisto Raharjo, qasidah pujian yang digarap oleh 3 penyair Rasulullah dan Ka'ab tersebut kemudian menjadi acuan bagi para penyair muslim ketika berkreasi menciptakan pujian baik dalam bentuk syair maupun dalam bentuk prosa. Hal ini tampak dalam kitab Barsanji, Burdah, dan Syaraf Al-Anam yang beredar sampai sekarang. Masuknya tradisi Barsanji ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh orang-orang Persia yang pernah tinggal di Gujarat, yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Namun, terdapat ilmiah yang lain mengatakan bahwa tradisi Barsanji dibawa ulama bermazhab Syafi'i, terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal gurunya Wali Songo. Wali yang makamnya terletak di Gresik ini berasal dari Hadramaut atau Yaman dan telah menyebarkan Islam di daerah pesisir Sumatera Timur maupun pantai utara Jawa. Setelah itu, seni Barsanji kemudian turut menginspirasi Sunan Kalijaga untuk menciptakan lagu Li Ilir maupun Tombo Ati yang sangat familiar di kalangan pesantren dalam melakukan dakwahnya di kawasan pedalaman Jawa. Oleh karena itu, tradisi Barsanji ini kemudian berkembang pesat di kalangan pesantren-pesantren yang tersebar di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nahdlatul Ulama dianggap sebagai organisasi pelestari tradisi ini. Mereka percaya dengan menyajikan Barsanji pada saat perayaan Maulid Nabi akan memperoleh syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Dalam sebuah penggalan hadis dikatakan, siapa yang menghormati hari lahirku, maka dia akan memperoleh syafaatku pada hari akhir kelak. Dengan adanya pedoman hadis ini, maka kemudian Barsanji marak dilakukan oleh kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama pada khususnya. Adapun tradisi Barsanji sendiri kini sudah banyak dilakukan oleh berbagai kesempatan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat telah mengikuti Pahakan Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.